Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku, Ayu Latifah Kurniawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, poin-poin pada pembahasan kita kali ini adalah: yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dimensi makna perguruan tinggi, dan tantangan globalisasi. Apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu? Mari kita bahas. Bagian pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat membentuk akademi politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan tinggi itu? Mari kita bahas. Bagian yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yaitu yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BUMN yang bersifat nirbala atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Apa itu manajemen perguruan tinggi? Mari kita bahas. Bagian yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua, pengorganisasian. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas dan kebutuhan tugas, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentan kendali, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas, merencanakan kaderisasi, dan lainnya. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Apa saja dimensi makna perguruan tinggi itu? Mari kita bahas. Bagian yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan.
Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat, dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit dan kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Apakah tantangan globalisasi menjadi tantangan dalam perguruan tinggi? Mari kita bahas. Bagian yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Teknologi informasi dan komunikasi, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Tantangan pada pengelolaan, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Tantangan pada pendidikan. Nilai globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Nah, itulah materi kita mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Untuk mengevaluasi belajar kita pada kali ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi, kemudian teman-teman jawab, dan teman-teman lihat hasil skornya. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.